Kita mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, pada siang hari ini kami mengundang teman-teman untuk menghadiri konferensi pers. Ini dalam rangka penjelasan mengenai rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan kita peringati pada tanggal 9 Desember 2024. Jadi seminggu lagi kita akan menggelar acaranya tanggal 9 dan 10 Desember di KPK, di Gedung K4 maupun di C1 dan juga di Royal Kuningan. Jadi sore ini sudah hadir Pak Nurul Gufron dan juga Pak Cahya Harifah, Sekretariat Jenderal KPK, dan Pak Cahya juga selaku koordinator pelaksana untuk Hakordia tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini nanti Pak Nurul Gufron dan juga Pak Cahya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rangkaian kegiatan yang akan kami selenggarakan pada 9 dan 10 Desember 2024. Kami berharap teman-teman media yang hadir hari ini bisa ikut menyemarakkan Hakordia dan juga memberikan informasi kepada publik, kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam beberapa kegiatan yang akan kami kerjakan atau kami adakan di tanggal 9 dan 10 tersebut. Untuk itu yang pertama kami persilahkan Pak Nurul Gufron untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa sih, mengapa kita memperingati Hakordia dan kira-kira apa saja yang nanti akan kita lakukan di 2 hari mendatang. Saya persilahkan Pak Nurul Gufron. Terima kasih Mbak Yeye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, siang hari Senin tanggal 2 Desember 2024, KPK akan menyampaikan beberapa pointers berkaitan dengan penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 Desember yang akan datang. Perlu juga kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kenapa Pak Gufron yang menyampaikan, karena beberapa pimpinan saat ini juga sedang melakukan kegiatan ASEAN Pact di Bali. Ada 2 pimpinan sedang di Bali melakukan kegiatan ASEAN Pact, jadi ASEAN Program Anti Corruption ya. Oleh karena itu sekali lagi momen pada hari ini ingin rasanya pimpinan menyampaikan supaya sebagaimana disampaikan oleh Mbak Yeye, harapannya adalah momen Hari Anti Korupsi adalah momen kita bersama seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya KPK. Kami mulai. Bagaimana kita telah mengakui sejak tahun 2005 kita menyelenggarakan Hari Anti Korupsi 9 Desember yang merupakan hari tanggal ditandatanganinya UN Convention Anti Corruption di Meksiko. Itu negara-negara, 191 negara berkumpul melakukan kesepakatan dan pemahaman bersama bahwa korupsi itu merusak pembangunan dan mengakibatkan jatuh miskinnya beberapa warga negara di belahan dunia. Oleh karena itu, maka kemudian KPK juga berkomitmen menjadikan 9 Desember itu sebagai hari yang terus digaungkan untuk merevitalisasi semangat dan gerakan-gerakan anti korupsi. Tahun 2024 ini juga merupakan tahun peringatan ke-21 tahun lahirnya ANKEK tersebut, atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani konvensi ini. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan ANKEK 2003. Peringatan Hakordia tentunya harus dimaknai lebih besar dari kegiatan seremonial belaka, tetapi harapannya adalah momentum bagi Indonesia melakukan refleksi
meningkatkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan melakukan implementasi rekomendasi hasil review ANKEK sebagai upaya mempromosikan nilai-nilai anti korupsi dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, Hakordia juga merupakan momentum evaluasi atas upaya-upaya yang telah kita lakukan sekaligus komitmen ke depan untuk penguatan pemberantasan korupsi dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Tema Hakordia tahun 2024 ini, KPK kembali melaksanakan Hakordia dengan mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Tema ini relevan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang disampaikan usai beliau dilantik di gedung DPR MPR beberapa waktu yang lalu. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberantas korupsi melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas serta keteladanan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan kolaboratif. Hakordia tahun ini juga selaras dengan urgensi penguatan komitmen kelembagaan anti korupsi untuk menjaga keberlanjutan pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan memberikan kebermanfaatan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Hal ini juga sebagai salah satu tahapan dari jangka panjang menuju visi Indonesia Emas, Indonesia Maju dengan persyaratan Indonesia yang bersih dari korupsi. Selaras dengan tema tersebut, peringatan Hakordia 2024 dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK dan pemangku kepentingan anti korupsi lainnya di Indonesia kepada masyarakat dan kepada bangsa dan negara atas segala upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama, selama tahun 2024 KPK bersama institusi aparat penegak hukum lainnya, kementerian lembaga, pemerintahan daerah, CSO, akademisi, pegiat anti korupsi dan seluruh elemen masyarakat telah bahu-membahu dalam upaya pemberantasan korupsi melalui berbagai cara, baik medium dan aktivitas yang pada ujungnya adalah untuk menurunkan tingkat korupsi guna mendukung perwujudan Indonesia Maju. KPK tentunya menyampaikan juga terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang terus berkomitmen dan berupaya keras dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di luar gedung KPK, rangkaian peringatan Hakordia tahun 2024 akan dipusatkan di gedung KPK Merah Putih pada tanggal 9 sampai 10 Desember 2024. Jadi dipusatkan di gedung KPK ini, di gedung Merah Putih ini, yang terletak di Jalan Kuningan Persada Kafling K4. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kerangka peringatan Hakordia 2024 ini diantaranya peluncuran aksi Stranas PK 2025, karena Stranas PK yang durasinya 2 tahunan telah berakhir di tahun 2024, maka untuk 2025 sampai 2026 akan diluncurkan dalam Hakordia ini. Kedua, penghargaan penegakan hukum dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Akan memberikan penghargaan dan harapannya sekali lagi, penghargaan demi penghargaan ini adalah simbol KPK menghargai dan mengapresiasi proses pemberantasan korupsi. Dan kami tidak berharap simbol ini hanya sekedar simbolik yang formalitas saja. Ketiga, penghargaan pelapor gratifikasi inspiratif dan insan unit pengendali gratifikasi. Jadi kami akan memberikan penghargaan pada 2 entitas personal, yaitu pada pelapornya, dan kedua pada institusinya atau UPG-nya. Keempat, temu aksi penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas yang kita sebut sebagai pertemuannya itu adalah Tapak Siapi. Kelima, seminar inisiasi perubahan kedua Undang-Undang Tipikor dan rekomendasi ANKEK, beberapa hal yang masih perlu diadopsi. Ketujuh, diskusi sponsorship pihak swasta kepada instansi pemerintah. Jadi bagaimana kita kemudian juga selain sektor publik, di sektor swasta
mari kita juga tata kembali agar sponsorship tersebut sesuai dengan tujuannya dan tidak disalahgunakan sebagai celah untuk memberikan gratifikasi. Itu beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan dan beberapa kegiatan lainnya. Selain itu, berbagai kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah penegakan hukum juga akan berkolaborasi melalui rangkaian pameran dan juga pelayanan publik pada saat Hakordia digelar. Jadi sesungguhnya selain apa yang dilakukan oleh KPK, KPK juga telah mengundang dan berharap juga kemudian lembaga menyelenggarakan Hari Anti Korupsi Dunia ini sebagai bagian dari komitmen bersama elemen-elemen lembaga negara lainnya. Termasuk seperti tadi pagi saya juga diundang oleh Kementerian Agama melakukan kegiatan peluncuran Integrity Fest, jadi Festival Integrity di Kementerian Agama tadi pagi. Rangkaian kegiatan Hakordia 2024 telah dimulai dengan beberapa bulan sebelum hari ini dengan rangkaian kegiatan Road to Hakordia 2024 yang telah digelar di beberapa wilayah. Di antaranya forum group discussion tentang rancangan undang-undang tindak pidana korupsi, yaitu diadakan di Surabaya. Kedua, Anti Corruption Film Festival dan ASEAN Pact, sebagaimana saya sampaikan tadi, ASEAN Pact yaitu kita laksanakan di Bali mulai hari ini juga. Kemudian ada kegiatan roadshow Bus Anti Korupsi 2024, Lomba Fotografi Anti Korupsi 2024 dengan tema Budayakan Anti Korupsi di Jakarta. Itu beberapa kegiatan yang telah mendahului dan juga dilaksanakan sejak hari ini. Program Road to Hakordia 2024 tak hanya dilaksanakan oleh KPK tetapi juga lewat inisiasi secara mandiri oleh beberapa kementerian, oleh lembaga pemerintah, BUMN ataupun juga BUMD, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat umum di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai seri diskusi, sosialisasi, dan lomba digelar di sejumlah daerah sebagai bagian dari semangat para pemangku kepentingan dalam menyambut peringatan Hakordia tahun 2024 ini. Pada kesempatan pembukaan Hakordia 2024 ini, kami juga mengundang. Selanjutnya kami telah menyampaikan undangan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk dapat membuka secara resmi kegiatan Hakordia 2024 ini yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pada pukul 9 sampai pukul 10 di Gedung Juang KPK Merah Putih. Kehadiran Bapak Presiden ini tentunya menjadi momentum strategis bagi aparat penegak hukum serta seluruh pemangku kepentingan penyelenggara negara untuk mendapatkan arahan secara langsung dari Presiden terkait kebijakan dan hal lain yang secara teknis mungkin di setiap kementerian lembaga perlu lebih dijelaskan. Pada peringatan Hakordia ini, Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara yang memimpin orkestrasi pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan dapat mengarahkan fokus pemberantasan korupsi sekaligus momentum untuk menguatkan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dan meningkatkan sinergi antar lembaga-lembaga negara, kementerian, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, asosiasi serta masyarakat umum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui kegiatan Hakordia ini, kami berharap semoga dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama dalam memberantas korupsi dan mendorong terciptanya budaya anti korupsi di seluruh Indonesia. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, KPK berharap peringatan Hakordia ini juga dapat membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama bangsa Indonesia dan bukan musuh hanya KPK ataupun penegak hukum, tetapi adalah semua elemen bangsa yang harus kita tanggung dan kita lawan bersama-sama. Hal ini sekaligus sebagai pengingat bagi diri kita sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar untuk menerapkan sikap dan perilaku jujur berintegritas sebagai pondasi awal menjauhkan diri dari praktek-praktek korupsi. Sebagai penutup, kami kembali mengajak seluruh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat umum lainnya
untuk menyemarakkan Hakordia 2024 ini dengan menggelar berbagai program penjagaan anti korupsi di instansi atau lembaga masing-masing sebagai bagian rangkaian peringatan Hakordia 2024, baik berupaya sebagai upaya kampanye anti korupsi, pendidikan anti korupsi, dan program-program pencegahan anti korupsi yang lainnya sebagai bentuk perlawanan kita semua melawan korupsi di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, sekaligus kami mengajak sekali lagi untuk segenap elemen berkomitmen dan menyemarakkan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Yeye. Baik, terima kasih Pak Nurul Gufron. Teman-teman semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurul Gufron bagaimana rencana kegiatan Hakordia dan kemudian rangkaian Road to Hakordia juga sudah berlangsung di seluruh Indonesia dengan inisiatif masyarakat sendiri maupun kementerian lembaga dan BUMN BUMD juga dengan dukungan KPK. Sekarang saatnya Pak Cahya Harifa, Sekretariat Jenderal KPK dan juga Koordinator untuk pelaksanaan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024 untuk menyampaikan lebih rinci lagi kegiatan-kegiatan selama 2 hari mendatang pada tanggal 9 dan 10 Desember. Saya persilakan Pak Cahya. Terima kasih Bu Yeye. Selamat siang teman-teman jurnalis. Saya sekarang akan menjelaskan sebagaimana bisa terlihat di situ ada tema untuk peringatan Hakordia di 2024 ini adalah teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Jadi di sini yang pertama-tama pada saat kita memilih tema ini kita selaraskan dengan tema peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 di Agustus yang lalu, Nusantara Baru Indonesia Maju. Jadi kita persiapan sudah sejak bulan Juli yang lalu sehingga pada saat itu dalam rangka juga kemerdekaan Indonesia temanya kita sesuaikan pada kemerdekaan kemarin Nusantara Baru Indonesia Maju sehingga kita mengambil tema teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Frasa teguhkan komitmen ini mengandung makna penguatan. Di kita semua selama ini sudah berkomitmen, tetapi perlu diteguhkan lagi. Saatnya sekarang kita meneguhkan komitmen mengandung makna supaya kita seluruh elemen bangsa kita teruskan. Kita lanjutkan pemberantasan korupsi ini. Kemudian berantas ini menunjukkan juga bahwa niat, keberanian, tekad, dan daya juang yang kuat untuk berantas korupsi di Indonesia. Sedangkan kata maju ini menunjukkan semangat, optimisme untuk kita terus berakselerasi ke depan supaya tujuan pembangunan nasional bisa tercapai. Jadi secara keseluruhan teman-teman jurnalis tema ini mengandung filosofi bahwa Indonesia saat ini membutuhkan penguatan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk kita semua bersatu padu berantas korupsi demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional dengan kita manfaatkan 3 momentum besar di Indonesia ini yaitu pergantian kepemimpinan nasional, kemudian pembangunan ibu kota baru Nusantara, dan kita sekarang saat ini sedang menuju kepada Indonesia Emas 2045. Jadi kalau kita lihat logo ini, filosofinya adalah membentuk karakter yang lebih tegas. Kita perkuat komitmen kita supaya bisa sama-sama kita semua berantas korupsi lebih serius. Kita gabungkan, kalau kita lihat nih ada elemen manusia yang buletan dengan ada di bawahnya itu melambangkan manusia yang berkomitmen, komitmen itu di
dilambangkan dengan keluar pernyataan dari manusia ini yang ada merah dan hitamnya di situ, serta adanya keragaman, ada warna-warni di sini merah dan hitam sebagai juga warna pemberantasan korupsi. Dan kalau kita lihat bentuknya tidak sejajar begini, agak menaik begitu, artinya kita harapkan adanya pertumbuhan, ya, bahwa semakin semangat, semakin kita lebih berkomitmen lagi untuk memerangi korupsi. Jadi itu kira-kira filosofi dari logo yang dibuat oleh tim kami, supaya juga lebih menyemangati kita semua dalam memperingati Hari Anti Korupsi, supaya kita semua betul-betul bisa meneguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Kemudian juga konsepnya, itu tadi filosofi logonya, ini konsepnya. Nah, konsepnya ini ada beberapa, adalah edukatif, kolaboratif, dan juga keberlanjutan. Nah, kita isi peringatan Hakordia ini dengan beberapa edukasi kepada peserta mengenai upaya-upaya apa saja yang pernah kita lakukan dan capaiannya seperti apa, kendalanya seperti apa, peluang-peluang apa lagi yang masih bisa dioptimalkan, dan yang terpenting adalah menyadari bahwa korupsi itu sangat bahaya dan harus kita lakukan aksi nyata untuk memberantas itu. Kolaboratif ini di sini konsep bahwa kita semua harus terlibat. KPK tidak mungkin bisa sendiri dalam memberantas korupsi ini, tetapi harus sama-sama. Segenap kementerian lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, sektor pendidikan, segenap unsur masyarakat, dan juga teman-teman jurnalis, media semua, kita harus sama-sama tingkatkan kesadaran kita untuk memberantas korupsi. Jadi harapannya kita semua bergandeng tangan, kita semualah aktor-aktor utama di dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya konsepnya adalah berkelanjutan. Nah, hal-hal baik yang sudah ada ini harus terus berlanjut, tidak bisa stop di sini saja. Diharapkan peringatan Hakordia 2024 ini bisa menjadi tonggak lahirnya komitmen peta jalan dan strategi pemberantasan korupsi yang berkesinambungan. Jadi ini kita harapkan terus akan berlanjut terus, sehingga tidak sekedar kita memperingati Hakordia 2024 ya sudah selesai, tetapi momen ini dipelihara, semangatnya terus berkelanjutan, dan bisa kita pastikan ke depannya pemberantasan korupsi bisa berjalan terus, arahnya semakin jelas, semakin terukur, dan dapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan negara. Kira-kira itu konsepnya dari peringatan Hakordia 2024. Oleh karena itu, pada Hakordia 2024 ini kita juga rancang berbagai kegiatan anti korupsi, dari mulai pemberian penghargaan dan apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang telah berhasil mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian nanti juga ada peluncuran program anti korupsi, Expo pemberantasan korupsi yang melibatkan seluruh lembaga penegak hukum dan lembaga pengawasan. Kita nanti ada pameran pelayanan publik, ada juga lelang barang rampasan, pameran foto, sehingga juga selain hal-hal tersebut ada kegiatan seminar dan workshop dengan berbagai tema anti korupsi. Informasi detailnya nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Karo Humas pada media briefing setelah konvers ini. Dalam kesempatan ini saya juga sangat berharap rekan-rekan media dapat hadir nantinya untuk meliput kegiatan-kegiatan Hakordia ini, supaya juga semakin semangat Gelora untuk
meneguhkan komitmen pemberantasan korupsi untuk Indonesia maju makin terwujud. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Karohumas. Demikian teman-teman sekalian, pernyataan kelembagaan KPK tentang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di tahun 2024 ini. Sekali lagi kami sampaikan agar kita terus bergandengan tangan, bahu-membahu untuk meneguhkan kembali komitmen kita dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang adil, maju, makmur, dan sejahtera. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cahya Harifah. Teman-teman semuanya, memang hari ini kita akan lanjutkan dengan media briefing karena ada beberapa hal teknis dan juga menarik, terutama tentang lelang barang rampasan yang nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Mungki. Namun sebelumnya saya akan memberikan kesempatan pada teman-teman untuk bertanya seputar peringatan Hakordia 2024. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kepada Pak Gufron dan juga Pak Cahya. Ada? Iya, silakan. Selamat sore Mbak, mau tanya kemarin kan untuk Hakordia tahun kemarin dibuka oleh Pak Presiden, apakah tahun ini juga akan sama Mbak dibuka oleh Pak Prabowo? Terima kasih. Oke, ada lagi? Biar sekalian. Sudah? Terima kasih Mbak Yeye. Pak Gufron, Pak Cahya, saya Jamal dari Remol. Pertama, apakah Bapak Presiden Pak Prabowo sudah konfirmasi bakal hadir pada pembukaan Hakordia nanti? Lalu yang kedua, kan sudah ada pimpinan dan dewas KPK yang sudah terpilih itu. Apakah juga diundang oleh KPK untuk hadir di acara Hakordia nanti? Terima kasih. Baik. Masih ada lagi? Ya. Sarah, sebentar. Selamat sore Bu, Pak. Terkait tadi tema tentang Hakordianya adalah teguhkan komitmen berantas korupsi. Mengapa tema itu yang dipilih? Apakah itu menjadi cerminan sebagai selama ini KPK kurang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi dengan masih banyak tersangka yang identitasnya belum diungkap dan belum dilakukan penahanan? Apakah itu juga menjadi motivasi dan latar belakang dari temanya itu? Kemudian tadi Pak Cahya sempat mengatakan bahwa diharapkan ke depannya pemberantasan korupsi di Indonesia terarah, jelas arahnya dan terukur. Nah, itu maksudnya gimana? Terima kasih. Baik, sudah ada 3 penanya ya, meskipun 1 dan 2 pertanyaannya sama. Sudah ya, cukup ya. Masih ada lagi? Oke, silahkan Pak Gufron dulu mungkin Pak. Ini teknis semuanya tentang undangan ke Presiden dan bagaimana konfirmasinya. Karena ini yang telah melakukan Pak Cahya. Silakan Pak Cahya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih teman-teman jurnalis atas pertanyaannya. Yang pertama-tama dari pimpinan sudah mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan kami juga sudah berkoordinasi dengan staf dari Kementerian Setnek dan juga staf sekretariat Presiden sedang dalam proses. Jadi dalam beberapa waktu ini akan diberi konfirmasinya terkait kedatangan Bapak Presiden. Kemudian pimpinan dan dewas rencananya akan diundang, persuratannya sedang disiapkan, dalam waktu dekat juga secara resmi akan dikirim undangan kepada pimpinan dan dewas yang terpilih. Kemudian terkait dengan teguhkan komitmen, ini tidak hanya untuk di KPK internal, tetapi mari kita semua segenap elemen bangsa Indonesia untuk meneguhkan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Kemudian tadi disampaikan agar lebih jelas, terarah dan terukur,
Artinya kita juga membuka diri seperti contoh beberapa waktu yang lalu kita adakan acara di Malang. Di situ topiknya adalah menggagas kembali indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Artinya KPK membuka diri yang selama ini tentu kita punya ukuran-ukuran pemberantasan keberhasilan pemberantasan korupsi, tetapi kita minta di situ para narasumber, ahli, kemudian dari mahasiswa memberi masukan. Mungkin dari mereka ada hal lain yang sebetulnya kita maunya begini loh, gitu ya. Menurut kami keberhasilan pemberantasan korupsi adalah seperti ini. Nah, ini yang sedang kita juga meminta masukan supaya momen ini kita pakai juga untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih tadi sudah dijawab pertanyaannya ya. Dengan demikian saya akan tutup konferensi pers hari ini dan kami akan lanjutkan dengan media briefing yang nanti akan disampaikan oleh Pak Mungki tentang lelang barang rampasan yang akan dilakukan di Hakordia dan juga informasi-informasi teknis lainnya terkait dengan peliputan untuk Hakordia. Saya tutup konvers sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman jurnalis. Terima kasih Pak. Lanjut ya.